Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Ibu akan mengajarkan materi tentang kimia hijau dalam pembangunan berkelanjutan tahun 2030. Kita ketahui apa itu kimia hijau. Kimia hijau itu disebut juga kimia berkelanjutan, yaitu merupakan cabang ilmu kimia yang mengajarkan desain produk dan proses kimia untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan dan pembentukan senyawa-senyawa yang berbahaya. Nah, apa itu tujuan utama dari kimia hijau? Menciptakan zat-zat kimia yang lebih baik dan aman bagi kehidupan. Dengan pendekatan ini, maka seseorang bisa memilih cara yang paling aman dan efisien untuk mensintesis zat kimia dan mengurangi sampah kimia yang dihasilkan. Contoh-contoh proses kimia dalam kehidupan sehari-hari, sekalian memperkenalkan sebuah persamaan reaksi. Ini contohnya proses fotosintesis. Ini persamaan reaksinya. Gas karbon dioksida dengan air direaksikan, itu menghasilkan ini panah. Hasilnya adalah C6H12O6 dengan gas oksigen. Nah, yang disebut dengan persamaan ini, persamaan reaksi kimia ini, yang sebelah kiri disebutnya adalah pereaksi, sebelah kanan adalah hasil reaksi. Pembatasnya adalah tanda panah ini. Di sini reaksi fotosintesis ini terjadi dibantu dengan sinar ultraviolet. Dibutuhkan gas CO2, ya. Gas ini sering dikenal juga dengan gas rumah kaca yang menyebabkan peningkatan suhu bumi. Kemudian dengan adanya proses fotosintesis ini akan mengurangi gas CO2, ya. Kemudian nanti akan mengurangi peristiwa pemanasan global. Produk dari reaksi fotosintesis ini adalah glukosa, ya, C6H12O6 dan gas oksigen. Nah, itu gas oksigen ini akan dibutuhkan oleh manusia khususnya. Kemudian contoh yang kedua adalah pemanggangan roti. Itu NaHCO3 berubah menjadi Na2CO3 plus H2O plus CO2. Kemudian nanti yang terjadi di sini, nanti roti akan mengembang, ya. Yang diperhatikannya adalah soda kue NaHCO3. Nanti roti akan mengembang dan menjadi lebih. Contoh reaksi yang ketiga adalah perkaratan. Jadi sering sekali di sekitar kita ini terjadi proses perkaratan, di mana reaksinya adalah besi bereaksi dengan gas oksigen dan H2O, kemudian nanti akan menghasilkan karat, yaitu Fe2O3, mengikat banyaknya H2O tertentu sebanyak jumlah molekul tertentu. Contoh yang keempat, perlu diketahui ada reaksi pembakaran. Itu reaksi pembakaran berarti suatu zat bereaksi dengan gas oksigen, kemudian ada yang menghasilkan hanya CO2 dan H2O, itu disebutnya reaksi pembakaran sempurna. Sementara reaksi pembakaran tidak sempurna, misalkan di sini yang direaksikan adalah CXHYO2, menghasilkannya sama CO2 H2O, hanya akan dihasilkan gas karbon monoksida dan karbon. Itu contoh-contoh reaksi kimia yang ada di sekitar kita. Dan apa itu prinsip kimia hijau? Pertama, mencegah limbah. Kedua, memaksimalkan nilai ekonomis suatu atom. Yang ketiga, sintetis kimia yang zat kimia yang bahayanya sedikit. Kemudian mendesain. Yang keempat, mendesain proses yang melibatkan bahan kimia yang aman. Yang kelima, menggunakan pelarut dan kondisi reaksi yang lebih aman. Yang keenam, mendesain efisiensi energi. Selanjutnya, yang ketujuh adalah menggunakan bahan baku terbarukan. Yang kedelapan, mengurangi bahan turunan kimia. Yang kesembilan, menggunakan katalis. 10,
Prinsip yang ke-10, mendesain bahan kimia dan produk yang terdegradasi setelah digunakan. Ke-11, menganalisis secara langsung untuk mencegah polusi. Dan yang terakhir, mencegah potensi kecelakaan. Demikian yang bisa Ibu sampaikan tentang 12 prinsip kimia hijau dan apa itu kimia hijau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.